Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang pantas selain kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati munajat, bercengkrama dengannya melalui pelaksanaan sholat duhur yang sudah kita laksanakan barusan. Kita berharap tentunya sholat zuhur yang kita laksanakan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan ajarannya, memberikan petunjuk kepada kita jalan yang harus ditempuh, jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama sejenak setelah melaksanakan salat duhur, kita coba mentadaburi salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 40 sampai 42. Silahkan kalau yang mau mengikuti boleh, baik di HP ataupun di mushaf ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-40 sampai ayat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida yauma idzi yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaqtumunallaha haditsa. Ayat ini temanya adalah targhib minallah. Targhib itu artinya dorongan. Dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan imtisalil ma'murat wa tahdhir minal manhiyat al-waridati fil ayatis sabiqah. Agar melaksanakan berbagai macam perintah-perintah dan merasa khawatir dengan kemudian meninggalkan segala larangan-larangan yang terdapat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat-ayat sebelum ayat-ayat ini sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-36, Allah menceritakan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mesti dilakukan dan juga perbuatan-perbuatan yang mesti ditinggalkan. Lalu kemudian ayat ini menegaskan kepada kita semuanya bahwa
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan yazlimu, menzolimi. Berbuat zalim itu artinya lawan daripada adil. Artinya bahwa Allah tidak akan menzolimi. Berarti Allah akan menunjukkan keadilannya, akan memberikan keadilannya. Mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudhaif. Mithqala dzarratin, sekecil apapun. Zarrah itu dimaknai sebagai, kalau dulu, biji. Namun yang dimaksud di sini adalah perbuatan sekecil apapun. Perbuatan yang mungkin kita anggap sepele. Itulah yang disebut dengan zarrah. Gitu. Wa in taku hasanatan, jika perbuatan yang dilakukan itu walaupun kecil sebesar zarrah tadi, dan itu adalah hasanah, kebaikan, maka yudha'ibha, Allah akan melipat gandakan pahala dari kebaikan tersebut. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Bukan hanya melipat gandakan, tetapi Allah juga akan memberikan ajran azima, gambaran yang besar, ganjaran yang besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar tadi ada hasanatan, tentu setiap orang sangat menginginkan melakukan sebuah kebaikan. Walaupun tentu ketika seseorang melakukan perbuatan, apa itu kebaikan ataupun keburukan, tentu ada yang menjadi dorongan, ada yang menjadi motivasi ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan hakikatnya adalah tidak memiliki nilai apapun. Dan ketika perbuatan itu kita sebut baik atau buruk, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah bukan muncul dari perbuatannya itu sendiri. Tetapi itu karena sifat yang muncul dari luar. Bagi kita manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, sesungguhnya bisa menentukan kebaikan atau hasanah tadi. Hanya saja, kalau kebaikan atau hasanah itu hanya disandarkan kepada akal saja, maka tentu kebaikan itu sifatnya tidak akan kekal. Bisa jadi hari ini dianggap baik, besok lusa dianggap tidak baik. Akal kita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hasanah atau kebaikan itu adalah sesuatu yang akan memberikan dampak positif, dampak yang baik untuk manusia. Itulah yang disebut dengan kebaikan. Keburukan berarti sebaliknya. Perkara atau sesuatu yang itu mendatangkan kemadharatan, mendatangkan bahaya. Maka menurut akal kita, maka itu kita katakan sebagai keburukan. Nah, keburukan ataupun kebaikan itu akan memiliki dampak. Mungkin dampaknya jangka pendek, mungkin dampaknya jangka panjang, atau mungkin dampaknya jangka panjang sekali. Kalau kebaikan itu atau hasanah tadi hanya diukur atau mendatangkan dampaknya itu dampak pendek atau dampak panjang saja, berarti hanya sampai di dunia, maka kebaikannya itu akan terasa sampai di dunia. Dan tentu bagi kita orang yang beriman, dampak kebaikan itu tidak hanya ingin terasa sampai hanya di dunia, tetapi ingin bahwa kebaikan yang kita lakukan itu memiliki dampak, dan dampaknya itu adalah dampak jangka panjang sekali. Apa yang dimaksud dengan dampak panjang sekali? Yaitu kebaikan yang memberikan dampak yang baik, dampak yang positif,
kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita anggap baik atau hasanah dan dampaknya itu adalah sampai dampak yang jangka panjang sekali atau akhirat, maka tentu ketika kita menilai sebuah amal tidak bisa hanya disandarkan kepada akal semata, tetapi harus disandarkan kepada wahyu atau syariat Islam. Nah, maka disinilah nilai kebaikan dan keburukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita menemukan satu perbuatan, bisa saja perbuatan itu kita anggap baik, tetapi ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Misalkan perbuatan membunuh. Perbuatan membunuh itu adalah bisa kita nilai membunuh itu adalah perbuatan baik, dan bisa juga membunuh itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak mendatangkan dosa. Kalau membunuh itu tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut tentu akan kita mengatakan itu adalah buruk atau sayyi'ah, lawan dari hasanah. Tetapi dengan bimbingan wahyu, ternyata ada membunuh yang kemudian itu menjadi sebuah kebaikan. Contohnya mana? Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu membunuh kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang berzina, dan disebutkan jinahnya adalah zina muhsan, yaitu orang yang sudah memiliki istri kemudian berzina, maka hukumannya dalam Islam itu adalah dirajam, dan itu artinya membunuh. Pembunuhan yang dilakukan seperti itu bukanlah sesuatu yang buruk. Mengapa? Karena sifat dari pembunuhan itu adalah perintah dari Allah melalui Rasulnya. Hanya saja harus dipahami bahwa ini bukan ranah dari kita, bukan ranah individu. Ketika ada orang yang berzina, maka tidak boleh kemudian kita langsung merajam misalkan. Kenapa? Karena ada ayat di ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Nabi pernah mencontohkan ada yang berzina kemudian dibunuh. Tidak seperti itu. Harus melalui pembuktian, yaitu di pengadilan. Maka ketika pengadilan sudah memutuskan hukumannya dan kemudian melakukan eksekusi terhadap pelaku kejahatan tadi, maka itu menjadi sah. Dan orang yang membunuhnya itu tidak dianggap sebagai suatu dosa, bahkan itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh seperti itu. Pembunuhan lain misalkan. Seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Alasan yang benar itu ketika misalkan kita berperang membunuh orang lain, maka itu adalah menjadi sebuah kebaikan, bukan keburukan, gitu ya. Nah, tapi ketika kita melakukan pembunuhan dan pembunuhan itu ternyata bukan karena alasan yang dibenarkan, membunuh karena tersinggung, membunuh karena misalkan kita diejek, ya, membunuh karena berebut harta, gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah pembunuhan seperti itu dikatakan sebagai sayyi'ah, keburukan dalam pandangan syariat. Nah, itulah bedanya. Ketika sebuah amal itu hanya didasarkan kepada akal, akal kan menentukan pembunuhan itu adalah perbuatan buruk. Tapi ternyata menurut syariat tidak semuanya yang menurut akal itu buruk dalam pandangan syariat, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang seperti tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun kebaikan itu sedikit, maka itu akan mendapatkan balasannya, itu tentunya adalah ketika kita melakukan perbuatan baik dan kebaikannya itu distandarisasi. Apa yang menjadi standarnya? Standarnya adalah syariat. Standarnya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ada akidah yang mengatakan
kaidah yang mengatakan bahwa al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu adalah terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengikatkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan walaupun kebaikan itu kecil, maka seperti yang disebutkan tadi, yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah akan memberikan balasan dari kebaikan itu sekalipun kecil. Di ayat lain surat Al-An'am ayat 160 Allah menegaskan kembali, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikannya itu hingga 10 kali lipat. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan keburukan, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Allah tidak akan memberikan kecuali setimpal dengan apa yang dilakukannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menginginkan bahwa sekecil apapun perbuatan kita, maka tentunya harus disandarkan kepada syariat. Apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik, apa yang menurut syariat itu baik, maka itulah yang kita katakan baik dan itulah yang kita lakukan. Sebaliknya, apa yang Allah yang syariat katakan itu buruk, walaupun manusia menganggapnya baik, tetapi Allah menganggap buruk, maka itulah seharusnya yang kita katakan buruk. Itulah makanya standar dalam perbuatan kita mesti distandari dengan apa? Dengan syariat Islam yang menjadi timbangannya, yang menjadi tolok ukurnya, sehingga kita mengatakan ini baik, mengatakan ini buruk, ini kita lakukan, ini tidak lakukan, semuanya adalah bersandarkan kepada syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kerangka inilah ketika Allah mengatakan tadi hasanatun, kebaikan walau sekecil apapun, maka Allah akan berikan kebaikan. Banyak yang barangkali kita melakukan amal kebaikan, kita merasa sepele, padahal itu tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Allah akan berikan balasan sekecil apapun, asal perbuatan tadi distandarisasi oleh syariat. Bukan hanya itu, ketika perbuatan itu juga ingin mendapatkan kebaikan, maka tidak dilihat dari jenisnya yang tadi sudah distandarisasi, tetapi juga bagaimana cara kita melakukannya. Cara melakukannya ada 2 syarat agar kemudian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Apa itu? Yang pertama, perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin, melaksanakan perbuatan semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan semata-mata karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pun kita melakukan apa yang dilarang, maka kita melakukannya itu bukan karena ada dampak dan lain-lainnya, tetapi hanyalah karena Allah melarang sehingga kita meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, agar kita sesuai, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita, maka harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita semuanya. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Wahai umatku, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang seandainya engkau melakukan atau mengambil 2 perkara ini, maka engkau tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahnya, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, maka ketika kita ingin mengetahui mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, maka tidak ada jalan lain. Kita harus mau untuk mengkaji, mau mempelajari, mau mentadaburi setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Balasan
tidak hanya dilipat gandakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih dari sekedar dilipat gandakan, yaitu ajran azima. Apa yang dimaksud ajran azima? Yaitu adalah al-jannah, yaitu surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang tentunya ini menjadi dambaan kita semuanya. Ayat berikutnya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana apabila kami datangkan setiap umat syahid? Artinya apa? Setiap umat, setiap manusia, mereka tidak akan bisa mengelak karena mereka tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusan untuk menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk yang harus dilakukannya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Bahkan Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi saksi. Artinya sama juga seperti bagaimana tadi pesannya yang disampaikan kepada kita semuanya. Maka apa yang terjadi hadirin rahimakumullah, agar kita tidak seperti orang-orang yang kufur, orang-orang yang bermaksiat, yang tidak mau menjadikan syariat menjadi aturan hidupnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Akan terjadi penyesalan bagi mereka, di mana pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul, mereka akan sangat menginginkan seandainya mereka diratakan dengan tanah, seandainya mereka tidak dijadikan sebagai manusia. Di ayat lain disebutkan, kuntu turaba, ya Allah, aku lebih baik jadi tanah. Kenapa? Setelah dia melihat, setelah dia menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di akhirat kelak karena perbuatannya di dunia, mereka tidak mau menjadikan syariat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidupnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua keburukan. Alfu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.